Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soleja dari jurusan S1 Ekonomi dan Bisnis Akuntansi. Ingin mempresentasikan mengenai uji asumsi klasik dan normalitas mata kuliah statistika. Apa itu uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik merupakan analisis yang akan dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau OLS terdapat berbagai masalah asumsi klasik maupun tidak. Jenis-jenis asumsi klasik. 1. Uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk melihat nilai residu terdistribusi secara normal atau sebaliknya. Kedua, uji multikolineritas, yaitu uji yang digunakan sebagai perantara untuk mengetahui adanya tingkat korelasi yang tinggi pada dua variabel dalam sebuah penelitian data. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas adalah uji sebuah tes asumsi klasik yang digunakan untuk menguji adanya perbedaan yang tidak sama antara satu residu dengan pengamatan lainnya pada suatu data. Next, uji autokorelasi, yaitu uji yang digunakan untuk melihat terjadinya korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya beserta rumus T-1 yang terdiri dari pengujian adanya pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya. Yang kelima, uji linearitas. Uji linearitas merupakan salah satu uji yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan linier pada model yang dibangun. Tes jenis ini sangat jarang digunakan dalam beberapa studi. Pasalnya, model biasanya dibangun atas dasar teori bahwa hubungan antara variabel independen dengan dependen adalah linear. Next adalah cara untuk menguji asumsi klasik dan normalitas. Pertama-tama, yang harus kita siapkan adalah Excel-nya. Data Excel-nya ini sudah dibuat ya sebelumnya, kemudian menggunakan software SPSS-nya. Jadi kita copy aja datanya yang ada di Excel. Dipaste ke SPSS-nya. Sebentar, ke yang data view. Nah, ini udah kelihatan. Ini yang di data view-nya tampilannya seperti ini. Motivasinya adanya di sini harusnya. Kemudian kita cek yang variabel view-nya. Ini 0. Motivasi itu kita sebut dengan X1. Kemudian di bawah motivasi ada upah. Upah itu kita sebut dengan X2. Yang terakhir, data independen atau kinerja karyawan kita jadi data Y. Terus kita isi di labelnya motivasi, upah, kinerja pegawai. Nah, ini kan sudah numerik ya, benar ya, karena kita pilih numerik itu kita akan menguji data berupa angka, bukan string.
Jadi kita rubah semuanya menjadi numerik. Oke. Terus kita hitungnya menggunakan scale, timbangan. Sudah kita rubah semua, sudah jadi datanya. Kita pilih analyze. Analyze kita pilih regression, pilih menu linear. Maka akan muncul data seperti ini. Kemudian kita pindahkan kinerja pegawai atau data Y ke data dependent. Kemudian data motivasi atau X1 dan upah kita pindahkan ke independent. Nah, sudah. Di sini banyak menunya ya. Kita pilih data statistik. Menu statistik ini kita pilih estimate. Benar, udah kita klik model fit. Sudah. Terus collinearity diagnosis. Terus Darwin-Watson. Continue. Kita cek plots-nya. Kita pilih Zpred ini untuk yang data X. Nah, Z-Recit ini untuk yang data Y. Terus kita pilih normal probability plot, continue. Kita save. Kita pilih unstandardized. Continue lagi. Terus kita klik OK. Maka datanya akan keluar seperti tampilan ini. Nah, regression, variable enter atau remove, ada dua data yaitu upah dan motivasi. Dependent variabelnya yaitu kinerja pegawai. Model summary-nya, prediksinya yaitu konstan, upah dan motivasi. Kita dapat lihat di sini ada R, kinerja model summary-nya ya, ada huruf R yang merupakan prediksi. Pada nilai R di atas sebesar 0,658 atau 65,80%, yang berarti terdapat hubungan sangat kuat antara variabel motivasi upah terhadap kinerja pegawai. Kemudian kita cek di data konvensinya yang kita butuhkan. Terdapat dependent variable yaitu kinerja karyawan, interpretasi hasilnya, persamaan regresi linear berganda, yaitu kinerja karyawan sama dengan 12,676 ditambah 0,174 sama dengan ditambah sama upahnya yaitu 0,500. Angka ini merupakan angka konstanta yang merupakan arti bahwa jika ada motivasi X1 dan upah X2, maka nilai konsisten kinerja pegawai atau Y akan tetap ada sebesar 12,676. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1 X motivasi atau X1, maka kinerja pegawai Y akan meningkat sebesar 0,219 atau 0,174. Kemudian angka yang X2
memiliki arti bahwa kinerja pegawai akan meningkat sebesar 0,500. Karena nilai koefisien regresi bernilai positif atau plus, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi X1 dan upah X2 berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Y, sehingga persamaan regresinya adalah kinerja karyawan 12,676 ditambah 0,174 ditambah 0,500 gaji. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.